Kita buka 1 Tawarik 12 ayat 18. 1 Tawarik 12 ayat 18. Sudah ketemu semua 1 Tawarik 12 ayat 18. Saya akan bacakan 1 Tawarik 12 ayat 18. Lalu roh menguasai Amasai, kepala ke-30 orang itu. Kami ini bagimu, hai Daud, dan dari pihakmu, hai Daud, hai anak Isai, sejahtera bagimu dan sejahtera bagi penolongmu, sebab yang menolong engkau ialah Allahmu. Kemudian Daud menyambut mereka dan mengangkat mereka menjadi kepala pasukan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, kita adalah orang-orang percaya, anak-anak Allah. Amin. Saudara bukan hanya orang Kristen, jadi pengikut Tuhan, tetapi saudara adalah orang percaya yang sudah diangkat untuk menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah yang diperlengkapi dengan kuasa. Kenapa kita bisa menjadi anak-anak Allah? Kenapa kita bisa menjadi orang percaya? Sekali lagi, semuanya itu adalah anugerah Tuhan, adalah kasih Tuhan. Bukan karena kita datang ke gereja kita sudah kudus, bukan. Tetapi kita datang ke gereja menjadi anak-anak Allah. Kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah, dikasihi Tuhan dan mendapat anugerah dari Tuhan. Ada amin? Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, bukan karena kewajiban datang ke gereja kita menjadi orang Kristen, tetapi lebih daripada itu Tuhan anugerahkan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang diperlengkapi dengan kuasa. Semenjak Yesus naik ke surga, Bapak Ibu, Tuhan Yesus janji untuk mengirimkan Roh Kudus-Nya kepada kita. Kenapa kita menjadi orang percaya? Kenapa kita menjadi orang-orang Kristen yang menjadi anak-anak Allah yang diperlengkapi oleh kuasa? Karena saudara dan saya sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, sudah dipimpin oleh Roh Kudus. Kita dicurahkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita mengalami kepenuhan Allah. Ada amin? Itulah yang membedakan kita dengan orang-orang perjanjian lama. Orang-orang perjanjian baru adalah orang-orang percaya yang diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus dan hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus, hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus dan selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Ada amin? Ya, jadi saudara datang ke gereja mengalami seperti itu. Bukan ketika saudara datang ke gereja, saudara menjadi orang Kristen, saudara tidak mengalami apa-apa di dalam kehidupanmu. Ketika engkau belum dipimpin oleh Roh Kudus dalam kehidupanmu, kehidupan kita sama seperti dengan orang-orang yang di luar. Hidup kita dikuasai oleh dosa. Hidup kita jatuh bangun ke dalam dosa. Datang ke gereja segan, gak mau, males-malesan. Begitu hari Minggu tidak ada gairah, tidak ada semangat, tidak ada manifestasi kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Tidak mau melakukan penjangkauan jiwa, tidak mau bergerak untuk Tuhan, tidak mau melayani Tuhan. Itu artinya hidup kita belum dipenuhi dengan Roh Kudus. Ngapain saudara datang ke gereja? Ngapain kita menjadi orang-orang Kristen kalau hidup kita belum dipimpin oleh Roh Kudus? Sekali lagi Bapak Ibu, kenapa hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus? Kenapa kita dicurahkan Roh Kudus dalam kehidupan kita? Oleh karena Yesus naik ke surga, Dia berjanji untuk mencurahkan Roh-Nya ke dalam diri orang-orang percaya, dalam kita semua. Ada amin? Halo, ada amin? Saudara dan saya adalah orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau begitu, kalau sebelum Tuhan Yesus naik ke surga dan Tuhan berjanji untuk mencurahkan Roh Kudus-Nya dalam kehidupan kita, kalau begitu orang-orang perjanjian lama tidak seperti kita dong. Mereka tidak dilawat Tuhan,
mereka tidak mendapatkan pengurapan Tuhan, mereka tidak dipimpin oleh Roh Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, inilah yang membedakan kita dengan orang-orang perjanjian lama. Kita hidup di dalam perjanjian baru, hidup yang dipenuhi Roh Kudus, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ada amin? Orang-orang perjanjian lama, mereka tidak dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka tidak mengalami lawatan Tuhan di dalam kehidupannya. Ya, tetapi Bapak Ibu, orang-orang perjanjian lama, ketika Tuhan mau memakai kehidupannya untuk suatu tugas yang Tuhan lakukan, yang Tuhan suruh di dalam kehidupannya, orang tersebut akan mengalami lawatan Tuhan. Orang tersebut akan dipenuhi, dipimpin oleh Roh Kudus. Ada amin? Hanya orang-orang tertentu saja, tidak semua. Lalu sekarang setiap orang yang menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Tetapi orang-orang perjanjian lama tidak seperti itu. Hanya Tuhan yang suruh, hanya Tuhan yang mau memakai kehidupannya, maka orang itu diperlengkapi dengan Roh Kudus. Demikian juga kita lihat di dalam ayat 18, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi. Lalu Roh menguasai Amasai. Ya, Amasai ini hanya kepala pasukan 30 orang. Lalu kemudian Roh Tuhan tiba-tiba menguasai Amasai. Untuk apa? Tuhan mencurahkan rohnya kepada Amasai. Perhatikan selanjutnya, kepala ke-30 orang itu, hai, kami ini bagimu, hai Daud, dan pada pihakmu, hai anak Isai, sejahtera bagimu dan sejahtera bagi penolongmu. Sebab yang menolong kau ialah Allahmu. Kemudian Daud menyambut mereka dan mengangkat mereka menjadi kepala pasukan. Ya, Tuhan mau memakai siapa? Amasai untuk apa? Menjadi kepala pasukan. Dia naik pangkat, Bapak Ibu. Dan orang seperti ini, dia akan mengalami lawatan Tuhan. Dia akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Hanya orang-orang tertentu, orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan untuk satu tugas tertentu, baru dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Bandingkan dengan kita, Bapak Ibu, ya, siapapun juga kita, baik itu pendeta, remaja, orang tua, guru dan lain sebagainya, asalkan orang itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan orang itu percaya sungguh-sungguh, seketika Roh Kudus bukan hanya dia mengurapi kita sewaktu-waktu, tetapi dia tinggal di dalam kehidupan kita. Dia akan menolong kehidupan kita. Ada amin? Ya, Bapak Ibu, Amasai dipimpin oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus. Untuk apa? Menjadi kepala pasukan. Kita lihat lagi di dalam Keluaran 31 ayat 1-5, Bapak Ibu. Orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus di dalam kehidupannya. Keluaran 31 ayat 1-5. Halo, yang bawa Alkitab buka Keluaran 31 ayat 1-5. Saya akan bacakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan Roh Allah. Jadi siapa yang dipenuhi dengan Roh Allah? Halo, siapa yang dipenuhi dengan Roh Allah? Bezaleel. Untuk apa? Dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata untuk membuktikan
Bezaleel diurapi Tuhan, dipenuhi dengan Roh Kudus untuk apa? Dia mau dipakai Tuhan untuk pekerjaan artistik, membangun bait Allah, ya, tempat ibadah. Lalu kemudian dia ukir, dikerjakan dari emas dan perak, dia mengasah batu permata dan mengukir kayu dan lain sebagainya. Dan orang itu diurapi oleh Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus, Bapak Ibu. Ya, bandingkan kalau kita mau bangun sekolah cahaya kemuliaan ini, orang-orang yang membangun sekolah cahaya kemuliaan ini, mulai dari Bapak Mario, membuat kayu di hutan, ya, kasau dan lain sebagainya. Saya percaya hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Ya. Orang yang ada di tempat ini, mereka pun juga dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu waktu zaman dulu, Bapak Ibu. Ya. Tapi zaman sekarang, Bapak Ibu, saya percaya siapapun juga dia, baik dia kerja sebagai tukang bangunan, guru, baik dia sebagai ibu rumah tangga, hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus. Ada amin? Bukan hanya orang-orang tertentu yang mau dipakai oleh Tuhan, tetapi orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan orang itu percaya, pasti hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Ada amin? Bezaleel untuk mengerjakan pekerjaan artistik, dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita lihat lagi satu contoh, Yefta, Hakim-Hakim 11 ayat 29. Hakim-Hakim 11 ayat 29. Saya akan bacakan, sudah ketemu. Hakim-Hakim 11 ayat 29. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead berjalan terus ke daerah Bani Amon. Lalu bernazarlah Yefta kepada Tuhan. Katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon ini ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan. Bapak Ibu, Yefta dipakai oleh Tuhan. Ya, dia minta pengurapan Tuhan untuk apa? Melakukan pekerjaan militer. Ya, jadi setiap orang yang mau melakukan tugas-tugas khusus pada waktu perjanjian lama, dia pasti akan dikuasai oleh Roh Tuhan. Roh Kudus akan tinggal di dalam kehidupannya. Dia akan dipimpin oleh Roh Kudus sehingga dia sanggup untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi, kita adalah orang-orang yang berbahagia. Ada amin? Karena hidup dalam perjanjian baru. Siapapun juga dia, pelajar, ibu rumah tangga, tukang kayu, ketua yayasan, pendeta, guru, dan lain sebagainya, dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Ada amin? Karena apa? Karena dia percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu, ayat yang terakhir kita ambil dari Kisah Rasul 2. Kisah Rasul 2 ayat 16 sampai 21. Saya akan bacakan Kisah Rasul 2 ayat 16 sampai 21. Ini khotbahnya Petrus. Dikatakan, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaran Nabi Yoel. Akan terjadi hari-hari terakhir. Demikianlah firman Tuhan.
bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Ada amin? Ya. Halo, ada amin? Tuhan akan mencurahkan Rohnya kepada seluruh manusia pada hari-hari terakhir. Ya, kita amini saat-saat yang sekarang ini adalah hari-hari terakhir menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, jangan sampai kita sebagai orang Kristen, orang percaya, tidak mengalami lawatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Roh Tuhan tidak tercurah di dalam kehidupan kita. Anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang ada di gereja ini, saya percaya dia akan mengalami lawatan Tuhan. Dia akan dicurah, Tuhan akan mencurahkan Rohnya ke dalam kehidupannya. Ada amin? Sehingga kita menjadi jemaat-jemaat yang berkemenangan, Bapak Ibu, ya, yang bisa mengatakan tidak terhadap dosa, hidupnya sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupannya, dia masih percaya hidup mengandalkan Tuhan. Dan saya percaya anak-anak Tuhan yang mengalami lawatan Tuhan, Roh Tuhan di tempat ini, dia akan menjadi orang-orang extraordinary. Dia sanggup untuk mengusir setan, tumpang tangan atas orang sakit. Ini akan terjadi atas jemaat ini. Ada amin? Karena saudara dan saya orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan hidup mengandalkan Tuhan, punya relasi dengan Tuhan. Ya, tadi pagi sudah berdoa atau belum? Tadi pagi sudah baca Alkitab atau belum? Halo Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, jangan sampai menjadi orang Kristen yang tidak punya relasi dengan Tuhan. Tidak ada kerinduan, keinginan untuk baca Alkitab. Ya, saudara dan saya yang hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus, tandanya adalah orang tersebut punya kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Enggak usah lagi digebah-gebah gitu loh. Ya, dia pasti akan berdoa, dia pasti akan memuji Tuhan, dia pasti akan baca Alkitab. Ya, apalagi datang ke gereja. Sekarang ini anak-anak Tuhan banyak sulit untuk datang ke gereja. Datang ke gereja hari ini, nanti 2-3 minggu kemudian tidak datang ke gereja. Ya, kita belum mengalami lawatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita belum menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, orang percaya yang sungguh-sungguh. Tidak ada totalitas di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, sekali lagi yang saya pegang adalah Mazmur 37 ayat 25. Tidak pernah aku melihat orang benar itu ditinggalkan Tuhan. Artinya apa? Kalau kita hidup percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, Roh Tuhan memimpin kehidupan kita, kita tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Amin. Ada amin? Apapun pergumulan dalam kehidupan kita, Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi ke depan, kita tidak takut, kita tidak khawatir. Karena apa? Karena Roh Tuhan ada dalam kehidupan kita. Kita hidup benar di mata Tuhan. Bahkan dikatakan anak cucunya tidak pernah minta-minta roti, Bapak Ibu. Bukan hanya kita diberkati, tetapi anak cucu kita diberkati. Ya, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya tidak lagi bergumul dengan kekhawatiran, tidak lagi bergumul dengan ketakutan di dalam kehidupannya. Karena apa? Karena dia sudah menjadi orang percaya sungguh-sungguh, orang yang hidup mengandalkan Tuhan. Kenapa dia sampai melakukan itu? Karena Roh Tuhan ada di dalam kehidupannya. Ada amin? Saya lanjutkan sekali lagi Bapak Ibu. Aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki, perhatikan, anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Wow. Ketika Roh Tuhan tercurah atas kita semua Bapak Ibu, semua jemaat hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak ada lagi perseteruan, tidak ada lagi konflik di dalam gereja. Bahkan anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan, dia akan bernubuat. Saudara nggak merindukan hal itu? Hello? Apa mau melihat anak laki-laki, anak perempuan
pulang pagi, narkoba. Saya merindukan semua di sini kita mengalami lawatan Tuhan. Anak-anak remaja, anak-anak muda di tempat ini, hidupnya juga dipakai oleh Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Dia sanggup untuk bernubuat. Ini Alkitab katakan, firman Tuhan pasti akan digenapi kepada kita semua. Ada amin? Amin. Lanjut. Dan teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan. Kan hanya bernubuat, dia juga akan bisa mendapatkan penglihatan-penglihatan. Ya. Wow, hidupnya akan dipakai oleh Tuhan. Dan selanjutnya, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, dan darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Bapak Ibu, kita tidak lagi bergumul dengan ketakutan dan kekhawatiran dalam kehidupan kita. Semua anak-anak Tuhan yang ada di dalam gereja ini, karena hidupnya percaya sungguh-sungguh, hidupnya mengandalkan Tuhan, hidupnya akan dipakai oleh Tuhan. Ada amin? Ya, jangan takut, jangan khawatir akan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Rancangan-rancangan Tuhan adalah rancangan-rancangan yang mendatangkan kebaikan buat kita. Ada amin? Masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Saya katakan begini bukan hanya di atas mimbar. Saya katakan demikian bukan karena saya adalah pendeta. Saya melihat sendiri ketika saya ada di sini, saya mengalami Tuhan. Tuhan ada di dalam kehidupan saya. Dia berpihak kepada saya. Dia menolong saya. Dia merawat saya. Dia memperhatikan kehidupan saya. Ada ketakutan dalam kehidupan saya. Ada kekhawatiran dalam kehidupan saya. Pasti ada. Itu manusiawi. Tetapi saya tidak diliputi oleh ketakutan dan kekhawatiran di dalam kehidupan saya. Sehingga ketika saya datang ke gereja, saya tahu saya akan berjumpa dengan Tuhan. Tuhan yang sanggup menolong kehidupan saya. Ada amin Bapak Ibu? Saya ingin setiap jemaat-jemaat di tempat ini bukan hanya sekedar datang ke gereja, sekedar kewajiban, sekedar rutinitas, tetapi dia mengalami Tuhan. Ya, Tuhan mencurahkan rohnya ke dalam kehidupan kita. Dan setiap anak-anak Tuhan yang ada di dalam gereja ini, hidupnya dipimpin oleh roh Tuhan. Hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus. Jangan menjadi orang-orang Kristen yang jatuh bangun ke dalam dosa, yang hidupnya masih terikat dengan dosa, punya kebiasaan-kebiasaan lama, merokok, judi dan lain sebagainya, berzina dan lain sebagainya. Tetapi semua kita merdeka untuk tidak melakukan itu. Kenapa? Roh Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita. Urusan kita bukan lagi akan dosa Bapak Ibu, tapi urusan kita bagaimana Tuhan mau menggenapi rencananya di dalam kehidupan kita. Ada amin? Setiap anak-anak Tuhan, anak-anak muda di tempat ini, hidupnya akan dipakai Tuhan, hidupnya akan mengalami Tuhan. Masa depannya ada di dalam tangannya. Dia akan terbang tinggi seperti badak burung Raja Wali. Tidak akan pernah turun, tapi terus melambung tinggi. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan mau memakai kehidupannya. Ada amin Bapak Ibu? Demikian juga dengan orang-orang tua yang ada di dalam gereja ini. Dia akan mengalami sukacita, damai sejahtera di dalam menghadapi masa depan kehidupannya. Karena apa? Karena dia mengalami Tuhan. Penyertaan Tuhan sungguh nyata di dalam kehidupannya. Setiap anak Tuhan yang ada di tempat ini, hidupnya akan mengalami Tuhan. Hidupnya akan dipakai oleh Tuhan. Karena roh Tuhan sudah tercurah atas kita semua. Ada amin? Tidak seperti jemaat-jemaat perjanjian lama Bapak Ibu. Ya. Hanya orang-orang tertentu saja yang dicurahkan rohnya ke dalam kehidupannya untuk dipakai untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Tetapi sekarang adalah zamannya Tuhan Yesus.
zamannya perjanjian baru, zamannya Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam kehidupan setiap orang-orang percaya. Tuhan akan memakai kehidupannya. Amin. Tuhan memberkati saudara dan saya. Mari kita berdoa.